Kamu sampai selesai jangan lawyernya jadi Richard pengacara yang ketiga. AE. Saya lawyernya Richard yang ketiga. Yang ketiga. Iya. Dan gimana proses Roni kemudian ditunjuk oleh Richard sebagai lawyer? Sebelumnya kan ada lawyer yang pertama, lawyer yang kedua gitu. Iya. Setelah lawyer pertama dicabut kuasanya, kemudian lawyer yang kedua, itu Richard merasa tidak nyaman. Lawyer pertama dicabut kenapa? Lawyer yang pertama dicabut karena memakai masih skenario yang awal. Oke. Jadi akhirnya disampaikan bahwa Richard bilang saya mau mengatakan sebenar-benarnya ya. Itu kan waktu itu skenario awal itu juga kan Richard mengikuti skenario awal. Oke, itu lawyer itu disiapkan oleh Verdi Sambo yang pertama. Seperti itu Richard sampaikan seperti itu. Oke. Ya. Yang kedua? Yang kedua kemudian ada lawyer juga karena itu tengah malam kan mau BAP, kemudian nggak ada orang, kemudian kira-kira siapa yang bisa dampingi karena mengingat waktunya cepat, ini Richard yang sampaikan ya. Akhirnya ditunjuklah lawyer untuk dampingi. Tetapi pendampingan itu hanya cuma 1 hari. 1 hari? 1 hari aja, selebihnya tidak didampingi. Richard sampaikan ke saya, terus kemudian tidak nyaman. Kemudian keluarga juga melihat bahwa ini adalah hal yang serius, yang bukan hal yang main-main. Sehingga berkomunikasilah karena saya kebetulan berasalnya dari Manado. Oke. Kemudian saya dekat dengan keluarganya juga yang di Manado. Kita udah kenal duluan? Sudah. Jadi kebetulan tinggalnya di Paniki, itu dekat sama rumah keluarga saya, keluarga besar saya. Jadi kita berkomunikasi lah di situ. Kemudian disampaikan ini ada pengacara Roni Talapesi, maminya Manado Kaunang. Karena saya dulu kan besarnya di Manado. Oke. SMA di Manado. Itu diceritakanlah profil saya. Dulu saya pernah pegang kasusnya Pak Ahok, kemudian saya pernah pegang kasusnya korban Tugu Tani, ada beberapa kasus yang saya pegang. Akhirnya keluarga memang meminta untuk mendampingi Richard Eliezer, mengingat bahwa ancamannya ini kan ancaman hukuman mati, nggak bisa main-main kan. Dalam proses itu akhirnya saya bertemu dengan orang tuanya, kemudian bertemu sama Richard, dan ya udah saya jadi pengacaranya. Dan artinya memang Bang Roni memang ditunjuk dan dibiayai oleh keluarga dari Richard ya? Saya prodeo di sini, Mas. Prodeo? Iya, saya prodeo, Mas Budiman. Sama sekali nggak ada professional fee? Tidak ada. Loh, jadi Anda mondar-mandir ke mana? Ke pengadilan dan lain sebagainya betul-betul prodeo? Iya. Kenapa memilih jalur prodeo sebetulnya? Ya, kami memang kan terpanggil ya. Saya melihat bahwa Richard Eliezer ini dalam posisi saksi paling lemah, kemudian backgroundnya orang tuanya, hidupnya berkecukupan. Itu yang membuat panggilan buat kami, dan kami sudah terbiasa kalau ngurusin kasus prodeo, Mas Budiman. Sebelumnya dulu kita juga pernah pegang kasus prodeo kan, beberapa kasus juga. Jadi itu sudah terbiasa buat kami, karena ini bagian dari pelayanan kami juga, saya dan teman-teman ya. Jadi tidak ada masalah kalau prodeo. Gak ada masalah ya? Iya. Artinya rezeki bisa dicari di tempat yang lain kira-kira. Ya, kita subsidi silang. Subsidi silang ya? Dari kasus yang profesional pasti. Dan itu selalu di kantor saya seperti itu, Mas Budiman. Kita selalu harus ada kasus yang prodeo. Kebetulan kasus ini menarik. Sampai sekarang suara Roni parau gitu ya? Iya, karena memang kan mengingat dari kemarin kan kurang istirahat, kita bedah berkas, kita diskusi, kemudian bagaimana mengatur strategi, kemudian kita harus komunikasi dengan beberapa media, kita harus layani juga beberapa media supaya semua informasi tersampaikan dalam rangka pembelaan ke klien.